Kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Oke, kita lihat. Nah, apa sih sifat-sifat dari cahaya itu? Baik, kita lihat gambar di bawah ini dulu. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar pertama itu adalah cahaya yang masuk melewati celah-celah pohon-pohon, dari pohon-pohon yang ada daunan ini. Kemudian yang kedua adalah gambar pelangi, ya betul. Kemudian yang ketiga ini ada pensil yang terlihat patah, yang berada di dalam air ya, terlihat patah. Kenapa ini ya? Oke, kita akan bahas sifat-sifat cahaya. Macam-macam dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus ya, mampu menembus benda bening, mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami penguraian atau dispersi, mengalami pelenturan atau difraksi, memiliki energi, mampu merambat tanpa medium, bersifat dualisme, dan dipancarkan dalam bentuk radiasi. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Di sini ada gambar ya, seorang yang menyalakan lampu senter, dan lampu senter itu menyala dengan cahayanya merambat lurus. Oke, cahaya akan selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, cepat sekali ini ya. Kemudian, sifat berikutnya adalah cahaya mampu menembus benda bening. Kita lihat di sini gambarnya bahwa kalau di rumah, cahaya itu bisa memasuki ke dalam rumah apabila jendelanya terbuat dari benda bening atau kaca. Kemudian bisa dilihat juga dengan praktek menggunakan senter, di mana mangkok disinari dengan senter cahaya, maka cahayanya akan menembus mangkok tersebut. Jadi menunjukkan cahaya mampu menembus benda bening. Selanjutnya, cahaya itu mengalami pemantulan atau refleksi. Di sini proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Jadi memantulkan dari cahaya yang datang ke permukaan dan dipantulkan oleh permukaan tersebut. Seperti pada gambar ini menunjukkan bahwa danau air itu memantulkan cahaya sehingga menghasilkan bayangan ini. Nah, kita akan kupas mengenai hukum pemantulan cahaya, dan cahaya itu pemantulannya ada 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Oke, kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius, di mana sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Terlihat pada gambar bahwa sinar datang, ya sinarnya datang, kemudian tegak lurus itu adalah garis normal. Garis normal itu tegak lurus terhadap permukaan atau bidangnya. Nah, sudutnya itu dari sinar datang ke garis normal, itu adalah sudut sinar datang. Kalau sudut dari garis normal ke sinar pantul itu sudut sinar pantul, di mana sudutnya sama ya. Oke, selanjutnya macam-macam dari pemantulan. Pemantulan itu ada 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kita lihat gambar di sini ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Apa bedanya? Ya, kita lihat. Ternyata perbedaannya ada pada permukaannya. Ya, betul. Karena pemantulan teratur itu pemantulan yang dialami oleh cahaya itu pada permukaan yang rata. Sedangkan pemantulan baur atau difus itu adalah cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur, ketika berkas cahayanya sejajar jatuh pada pembatas yang permukaannya tidak rata ya. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk sifat selanjutnya. Ternyata cahaya itu mengalami pembiasan. Kita lihat di sini. Pernah lihat ya? Iya, seolah patah. Kenapa? Ini bukan sulapan ya. Ternyata ada yang bisa menjelaskan, yaitu karena hal ini terjadi karena cahaya melalui 2 medium yang berbeda. Medium apa saja untuk gambar ini? Yaitu medium cahaya dan air. Ya,
cahaya itu mediumnya lebih renggang, sedangkan air mediumnya rapat, ya, sehingga memiliki indeks bias yang berbeda. Oke, bahwa sinar datang dari medium yang renggang menuju ke medium yang lebih rapat, maka sinar pantulnya itu akan mendekati garis normal. Demikian juga sebaliknya. Oke, jika sinar datang dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang, itu nanti sinar pantulnya akan menjauhi garis normal. Nah, dari indeks bias yang berbeda ini menyebabkan kecepatan cahayanya juga berbeda, ya. Nah, sehingga terlihat patah si pensil tersebut. Oke, selanjutnya, cahaya itu mengalami penguraian atau dispersi. Terlihat di sini seperti pelangi, ya, di mana peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Ya, warna-warna itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Jenis pembiasan khusus pada prisma dikenal sebagai dispersi, dan berbagai warna yang dihasilkan disebut dengan spektrum. Ini menjelaskan bahwa warna-warna kadang terlihat ketika sinar matahari menyinari gelas kristal atau fitting lampu hias. Ini menjelaskan pembentukan pelangi, terlihat seperti pelangi itu, ya. Ada penguraian. Sifat cahaya yang berikutnya yaitu mengalami pelenturan atau difraksi, pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah yang sempit. Ya, lewat celah yang sempit di sini seperti contohnya korona cahaya matahari ataupun bulan yang terbentuk ketika sinar matahari atau sinar bulan itu terdifraksi oleh uap air kecil atau kristal es. Lihat cincin ini, ya. Ya, di sini. Kemudian cahaya itu memiliki sifat yang pertama juga memiliki energi. Ya, seperti kalau kita berjemur, ya, atau di siang hari itu rasanya panas, ya, ada energi di situ. Kemudian cahaya itu mampu merambat tanpa medium. Ya, benar sekali. Cahaya matahari bisa masuk ke dalam bumi, dia melewati ruang hampa. Nah, sehingga cahaya itu bisa lewat saja, ya, walaupun tanpa ada medium, bisa sampai ke bumi. Kemudian, cahaya juga bersifat dualisme. Cahaya bisa disebut sebagai gelombang dan cahaya juga bisa disebut sebagai partikel. Ya, cahaya ini biasa disebut sebagai gelombang karena memiliki panjang gelombang. Ya. Oke, berikutnya juga dipancarkan dalam bentuk radiasi. Ini adalah sifat-sifat dari cahaya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada cahaya nampak. Nah, pada gambar di sini terlihat bahwa ada cahaya tampak, yaitu cahaya yang bisa kita lihat. Itu dari panjang gelombang 380 nanometer sampai dengan 750 nanometer, ya. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat dari sebelah kiri itu ada sinar gamma, sinar X, dan sinar UV. Itu memiliki panjang gelombang yang semakin pendek. Kalau panjang gelombangnya itu semakin pendek, maka energinya akan semakin besar. Kita lihat yang paling besar di sini adalah sinar gamma. Sinar X itu untuk kita foto ronsen, ya, dan ada sinar UV. Kemudian di atas dari 750 nanometer itu ada inframerah atau infrared, gelombang mikro, dan gelombang radio. Itu contohnya. Nah, semakin besar panjang gelombangnya, maka energinya semakin kecil. Nah, ini dia tentang cahaya. Cahaya itu kadang ditanyain itu zat padat, cair, atau gas. Nah, cahaya itu bukan zat, ya. Cahaya itu disebut dengan partikel atau gelombang, bisa disebutkan itu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat.
Sampai jumpa.